Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Ini ada ceramah. Pokoknya udah sangat menarik. Tanpa kita banyak oceh sana oceh sini, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kemuliaan yang kita miliki, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ketua Umum BKPRMI, para jenderal-jenderal yang saya tahu sejak kecil. Beliau jenderal-jenderal ini adalah jenderal yang dekat dengan masjid, dan dibuktikan hari ini meskipun beliau dengan kesibukannya masih mampu menghadiri acara BKPRMI, acara pada pemuda yang tidak punya modal, bukan pengusaha, tapi modal kita adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Prabowo, saya tahu waktu Bapak sangat sempit, makanya saya tuduh poin. Yang pertama, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Apakah yang hitam jidatnya tapi individualis? Apakah mereka yang selalu bangun sholat tahajud tapi tidak peduli? Apakah mereka yang Senin Kamis tapi tidak punya kepekaan? Apakah mereka yang Senin Kamis puasa tapi egois?" Kata Nabi, bukan itu. Siapa orang lengkap? Beliau dijelaskan dalam hadis, alis kanan kirinya Pak tebal, kiri kanannya tebal, dan seperti Pak Prabowo, Rasulullah itu ada urat di tengah-tengah antara alis dan. Coba lihat Pak Prabowo, ada kan pembedaannya di sini. Kalau Rasulullah urat di sini, apa tujuannya? Ketika beliau marah, uratnya ini keluar membesar sehingga sahabat tahu Nabi lagi marah, sehingga tidak perlu memaki. Maka saudaraku, belajar dari Rasulullah. Pak Jenderalku semua yang hadir di tempat ini, kurang apa itu bejatnya masyarakat sama Nabi sebelum diangkat jadi Rasul. Disebut masyarakat jahiliyah Pak. Tidak ada orang Indonesia mau disebut jahiliyah. Nabi masyarakatnya waktu itu jahiliyah, tapi dalam usia 23 tahun, dalam waktu 23 tahun, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Padahal Nabi sendiri tidak ada partai pengusung, tidak ada APBN, tidak ada kabinet Indonesia Maju, media sosial ada, tidak ada tim suksesnya, tidak ada cukongnya, tapi berhasil mengangkat harkat dan merajat manusia. Tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya IG, tapi followernya sampai sekarang 1,8 juta miliar, 1,8 miliar. Kenapa? Karena beliau dakwah rahmatan lil alamin. Inilah yang kita harapkan dari pemuda remaja masjid yang ada di tempat ini. Jadilah yang rahmatan lil alamin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga, karena waktu Pak Prabowo sangat terbatas, di padang mahsyar kelak manusia dikumpul dari Adam sampai hari kiamat. Pak Jenderal bisa bayangkan berapa triliun manusia waktu itu. Saya masih ingat waktu kita vaksin. Waktu vaksin, saya salah satu ustadz yang kampanye vaksin. Ada ustadz yang mengatakan haram, ada ustadz yang mengatakan jangan, ada ustadz yang mengatakan itu sesat. Saya dimaki, saya dihina, saya difitnah. Ustadz penjual vaksin, ustadz pencari muka, ustadz pelat merah, tidak apa-apa. Yang penting orang harus divaksin, karena ilmunya melawan COVID bukan dengan doa semata, tapi dengan vaksin. Dan ternyata ustadz-ustadz yang memaki saya waktu itu sekarang sudah vaksin. Kenapa? Nggak bisa kok bos pergi ceramah naik pesawat kalau nggak ada vaksinmu. Dan pada saat kita vaksin awal-awal Pak, kita cuma vaksin 1 RT, kita cuma vaksin 1 RW. Ngantri kita Pak sampai sore. Padahal ngantrinya Pak banyak yang suntik kita di padang mahsyar. Dari Adam sampai kiamat, 1 loket. Dan pada saat itu kata Nabi, semua wajahmu berubah. Ada muka tikus yang suka merampok, ada muka anjing yang suka
korup, yang suka menyogok, ada muka ular yang suka cari-cari muka, ada muka kuda kata Nabi yang suka mendahului imam ketika berjamaah, macam-macam. Dan pada saat itu kata Nabi, Allah sediakan kau ruang VVIP. Bapak kalau ke bandara, tentu beda-bedanya Pak Prabowo tempatnya dengan tempatnya masyarakat biasa. Karena beliau pejabat negara, ada tempat khususnya Pak, namanya ruang VVIP. Dilayani dengan baik, kuenya khusus. Kalau kita yang penumpang umum, apalagi kelas ekonomi, gabung kita di ruang tunggu Pak, mulai dari parfum asli sampai parfum palsu, sampai bau matahari, ada semua di situ Pak. Tapi ruang VVIP kelas khusus. Di ketika itu manusia pada sibuk, manusia pada cemas, manusia pada berubah wajahnya, Allah sediakan ruang 7 VVIP, 7 orang di dalamnya. Siapa di antaranya? Kata Nabi, yang nomor satu Pak Prabowo, nomor satu, imamun adil, pemimpin yang adil. Nabi tidak mengatakan imam Masjid Istiqlal, tapi Prabowo ada di dalamnya. Kenapa? Pemimpin yang adil. Saya bilang sama pejabat, kalian rugi jadi pejabat kalau tidak memudahkan jabatanmu masuk surga. Kalau nanti Pak Jenderal, malaikat berkata BKP Indonesia masuk surga, masih ngantri Pak. Berapa? Jutaan jumlahnya Pak BKP ini. Ngantri, masuk surga tapi ngantri. Tapi begitu malaikat katakan Menteri Pertahanan Indonesia, Pak Prabowo sendiri masuk. Kenapa? Karena beliau cuma sendiri jadi Menteri Pertahanan. Maka rugi orang Indonesia, pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Saya Pak Prabowo ceramah, ayo datang ke masjid, paling yang datang orang sudah pensiun Pak. Tapi kalau Prabowo yang sholat berjamaah di masjid pertahanan, Menteri Pertahanan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Bapak cari jenderalnya, mana ini Pak Sapri Samsudin? Tidak perlu juga saya di masjid, ditelepon sama ajudan, Pak Jenderal dicari sama pementeri. Besok belum azan Pak Sapri Samsudin sudah ada dalam masjid. Itulah hebatnya kekuatan jabatan. Maka Allah menitipkan tidak semua orang di Indonesia dikasih jabatan, terbatas, hanya orang-orang pilihan. Betul, maka betul. Orang yang hadir di sini adalah pejabat-pejabat pilihan yang kita doakan semakin baik jabatannya. Berikutnya, siapa yang dilindungi di pada masa yang kedua? Tadi imamun adil. Yang kedua, anak muda yang taat beribadah. Kalian dah semua remaja masjid. Yang ketiga, mudah-mudahan Pak Prabowo ada di dalamnya, orang yang memberi tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui. Saya dengar tadi beliau katakan mestinya dirahasiakan, cuma dikasih bocor sama Pak Said Agi. Bersedekah tanpa harus orang tahu. Nah, sangat menarik ceramah dari seorang Ustadz sejuta umat lebih tepat. Ustadz Dasat Latif, Masya Allah, yang dihadiri dengan seorang presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Adem, anteng, ayem pokoknya kita, tanpa ada adu domba, tanpa ada hoax, tanpa ada fitnah. Nah, inilah sosok pemimpin yang harusnya diikuti oleh tokoh-tokoh politik lainnya. Nah, saya akhiri, semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita dan tentunya meningkatkan iman kita, dan tentunya tetap jaga persatuan Indonesia, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.